siang, perkenalkan kami dari kelompok 17 Indonesia. Kami akan mempresentasikan mengenai metalurgi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pipania Monika Sitanggang dengan NIM 116230039. Nama saya Korintians Ricardo Lumbantarwa dengan NIM 116230065. Saya Toaratian Patra Darmati dengan NIM 116230048. Oke, berikut penjelasan dan pemaparan tentang metalurgi dari kelompok kami. Terima kasih. Apa itu metalurgi? Metalurgi adalah ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan pengolahan logam dari bijinya, serta produksi dan sifat-sifat logam dan paduannya. Bidang ini terbagi menjadi beberapa cabang, seperti yang pertama ada metalurgi ekstraksi. Metalurgi ekstraksi mengkaji cara-cara untuk mengekstraksi logam dari bijinya melalui proses pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Yang kedua, ada metalurgi fisik. Metalurgi fisik mempelajari struktur, sifat, dan perubahan fasa logam serta paduannya. Yang ketiga, ada metalurgi mekanik. Metalurgi mekanik meneliti sifat mekanik logam dan bagaimana logam tersebut merespon berbagai jenis beban dan deformasi. Yang keempat ada metalurgi serbuk. Metalurgi serbuk fokus pada pembuatan dan pemrosesan bahan dari serbuk logam. Tujuan metalurgi adalah untuk mengekstraksi, memurnikan, dan memproses logam dari biji mineral sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Berikut adalah beberapa contoh tujuannya. Yang pertama, untuk ekstraksi logam. Untuk mengekstraksi logam dari biji mineral dengan menggunakan proses fisik dan kimia yang tepat. Yang kedua, pemurnian logam. Untuk menghilangkan kontaminan atau pengotor yang masih ada dalam logam. Yang ketiga, pemrosesan logam. Untuk memproses logam menjadi bentuk dan struktur yang diinginkan. Selanjutnya, jenis-jenis metalurgi. Yang pertama, metalurgi paduan. Ini berpusat pada studi dan produksi paduan logam, yaitu bahan yang terdiri dari 2 atau lebih logam. Ini berfokus pada pencampuran logam yang berbeda untuk membuat paduan dengan sifat yang diinginkan. Yang kedua, ada metalurgi besi. Ini melibatkan proses seperti peleburan biji besi, pemurnian logam cair, dan pembentukannya menjadi berbagai bentuk melalui pengecoran, penempaan, dan perlakuan panas. Yang ketiga, ada metalurgi ekstraktif. Ini melibatkan ekstraksi logam dari bijinya menggunakan berbagai teknik seperti penghancuran, penggilingan, dan proses kimia untuk memisahkan dan memurnikan logam yang diinginkan dari biji. Lalu yang keempat, ada analisis metalurgi. Pengujian dan analisis metalurgi meliputi karakterisasi logam untuk menentukan sifat, komposisi, dan kinerjanya. Lalu yang kelima, ada metalurgi non-besi. Mengeksplorasi logam selain besi dan baja dengan fokus pada aluminium, tembaga, timah, seng, nikel, dan paduannya untuk mengungkap keunikannya. Yang keenam, metalurgi serbuk. Ini berpusat pada produksi dan pembentukan serbuk logam menjadi komponen jadi. Yang tujuh, metalurgi fisik. Berfokus pada pemahaman sifat fisik dan perilaku logam pada tingkat atom dan mikrostruktur. Tahapan metalurgi yang selanjutnya yaitu pemurnian logam atau metal refining. Penyulingan atau refining adalah proses untuk menghilangkan kotoran dari logam mentah, termasuk metode seperti distilasi, electrofining, dan zona refining. Yang kedua yaitu alloying, yaitu pencampuran logam dengan elemen lain untuk menghasilkan paduan dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti baja yang merupakan paduan besi dan karbon. Tahapan selanjutnya yaitu pembentukan dan pengolahan logam atau metal forming and processing. Ada pembentukan panas, yaitu proses seperti penempaan, pengecoran, dan ekstrusi yang dilakukan pada suhu tinggi untuk membentuk logam. Lalu ada pembentukan dingin atau proses seperti penggulungan dingin, drawing, dan branding yang dilakukan pada suhu ruang untuk membentuk logam. Lalu ada perlakuan panas atau heat treatment, yaitu proses pemanasan dan pendinginan untuk mengubah sifat-sifat fisik dan mekanik logam seperti pengerasan dan tempering. Tahapan yang keenam itu ada pengujian kualitas atau testing and quality control. Ada pengujian mekanik, yaitu menguji sifat-sifat mekanik seperti kekuatan tarik, kekerasan, dan ketangguhan. Lalu ada pengujian non-destruktif atau metode seperti ultrasonik,
radioaktif, dan penetran untuk mengidentifikasi cacat tanpa merusak material. Lalu ada analisis kimia, yaitu mengukur komposisi kimia logam untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi yang diinginkan. Metalurgi memiliki peran yang sangat vital dalam berbagai sektor industri. Berikut adalah beberapa peran utama metalurgi dalam industri. Pada industri pembuatan baja dan besi, produksi metalurgi memainkan peran yang penting dalam proses produksi baja, termasuk dalam peleburan biji besi, pengolahan baja mentah, dan produksi berbagai jenis baja paduan untuk aplikasi yang berbeda. Yang kedua itu peningkatan kualitas. Melalui teknik-teknik metalurgi seperti pemurnian dan perlakuan panas, kualitas baja dapat ditingkatkan untuk memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan dalam konstruksi, otomotif, dan pembuatan mesin. Di industri otomotif, perannya yaitu yang pertama pada pengembangan paduan ringan, yaitu metalurgi membantu dalam pengembangan paduan aluminium, magnesium, dan titanium yang ringan namun kuat untuk mengurangi berat kendaraan dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang kedua, perlakuan permukaan. Teknologi pelapisan dan perlakuan permukaan metalurgi digunakan untuk meningkatkan ketahanan korosi dan keausan komponen otomotif. Berikutnya, industri dirgantara. Material kinerja tinggi. Metalurgi memungkinkan pembuatan material dengan kekuatan tinggi dan berat rendah yang tahan terhadap suhu ekstrim. Sangat penting untuk pesawat terbang dan komponen luar angkasa. Yang kedua, ada paduan super. Pengembangan paduan super berbasis nikel dan titanium yang digunakan dalam mesin jet dan aplikasi kedirgantaraan lainnya. Selanjutnya ada industri energi. Yang pertama, turbin dan generator. Metalurgi berperan dalam pembuatan turbin, gas, dan uap, serta generator listrik yang membutuhkan material dengan ketahanan suhu tinggi dan ketahanan terhadap keausan. Yang kedua ada bahan bakar nuklir. Pengolahan dan pemurnian uranium dan plutonium untuk bahan bakar reaktor nuklir melibatkan teknik-teknik metalurgi. Selanjutnya, industri elektronika. Material semikonduktor. Metalurgi berperan dalam pembuatan material semikonduktor seperti silikon dan germanium yang merupakan dasar dari perangkat elektronik modern. Yang kedua, pelapisan konduktif. Teknik pelapisan metalurgi digunakan untuk membuat konektor dan jalur konduktif dalam sirkuit elektronik. Selanjutnya ada industri konstruksi. Material konstruksi. Produksi material konstruksi seperti baja struktural, pipa, dan alat-alat konstruksi lainnya melibatkan proses metalurgi untuk memastikan kekuatan, ketahanan, dan keandalan. Yang kedua, inovasi material. Pengembangan material konstruksi baru yang lebih kuat, tahan lama, dan ekonomis melalui inovasi dalam teknologi metalurgi. Yang terakhir, ada industri medis. Yang pertama ada implan medis. Pengembangan dan produksi implan medis seperti sendi tiruan, alat pacu jantung, dan alat bedah menggunakan material paduan biokompatibel yang dihasilkan melalui proses metalurgi. Yang kedua ada alat diagnostik. Pembuatan komponen untuk alat diagnostik dan peralatan medis lainnya yang membutuhkan material khusus dengan sifat-sifat unik.